Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta, masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian siswa-siswi kelas 3 ya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Karena dengan kondisi yang sehat kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 3 ya. Dan kali ini kita akan bahas untuk jilid 3C ya, tema 5 tentang cuaca. Karena kemarin ada yang menanyakan ayo berlatih minta dibahas. Ini kita bahas mulai dari awal ya, tetapi untuk yang soal latihan subtema sudah kita bahas. Jadi ini melengkapi saja ya yang belum dibahas, yang kita mulai dari awal. Jadi nanti kita lanjutkan sampai di akhir ya, di tema 6 ayo berlatih maupun latihan soal subtemanya akan kita bahas semuanya. Oke, langsung saja ya, kita mulai dari awal ya. Ayo berlatih di awal ini dimulai di halaman 3 ya adik-adik sekalian ya. Jadi tema 5 ini tentang cuaca, subtema 1 keadaan cuaca ya. Ayo berlatih ini di halaman berapa ini? Halaman 3 ya. Oke, halaman 3 ini untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia. Amati gambar-gambar berikut dengan cermat. Tulislah informasi yang diperoleh dari gambar berikut. Nah, ini ada 2 gambar ya di halaman 3. Jadi ada yang mau berangkat ke sekolah, ini ceritanya. Ada seseorang yang mau berangkat sekolah diantar oleh ibunya. Ya, ini saya kasih nama misalnya Budi ya, karena kita diminta menuliskan informasi yang diperoleh dari gambar. Ini misalnya ibu mengantar Budi ke sekolah saat hujan sedang turun, jadi mereka membawa payung ya. Kemudian untuk yang gambar B, ini Budi sampai di sekolah dan dapat mengikuti pelajaran karena sudah sampai sekolah, jadi Budi bisa mengikuti pelajaran. Kemudian di sini ada gambar C dan juga D ya, nanti kita disuruh menulis di sini. Ya, ini sudah saya tuliskan untuk jawabannya A sampai dengan D. Oke, kita simak dari gambarnya dulu ya adik-adik sekalian. Untuk yang A ini jawabannya adalah ibu mengantar Budi ke sekolah saat hujan sedang turun. Dilihat gambarnya seperti ini ya. Informasi yang diperoleh dari gambar. Kemudian yang B ini sudah sampai sekolah ya. Budi ketemu sama temannya, maka informasinya Budi sampai di sekolah dan dapat mengikuti pelajaran. Kita lanjutkan untuk yang gambar C, bisa dilihat ya. Nah, ini untuk yang gambar C sudah bersama teman-temannya, ini mereka pulang. Untuk yang C, Budi pulang bersama teman-teman saat hujan reda. Kemudian untuk yang D, ya ini Budi sudah sampai di rumah ya. Maka Budi tiba di rumah dan memberi salam perpisahan kepada temannya ya. Silahkan adik-adik bisa tuliskan ya, ini bisa kasih nama siapa ya, terserah adik-adik yang kalian inginkan. Itu untuk ayo berlatih di halaman 3 dan 4 ya, bahasa Indonesia. Sekarang untuk ayo berlatih lagi ada di halaman 5. Ini muatan pelajaran matematika ya adik-adik semua. Ini tentang mengenal pecahan melalui benda konkret ya. Nah, ini adalah puding ya. Setiap potongan puding besarnya titik-titik per titik-titik bagian. Nah, ini pudingnya ada berapa adik-adik? Ada, kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5 lah. Ada 5 potongan puding. Lah ini setiap potongannya, nah ini yang dilingkari 1. Berarti jawabannya adalah 1/5 bagian ya. Kita tuliskan di sini ya. Saya tuliskan di sini aja 1/5 bagian. Ini sudah saya tuliskan juga di kertas. Ya, ini yang nomor 1 ya, 1/5. Kemudian untuk yang nomor 2 ya, kita lihat ini ada semangka sekarang. Nah, ada berapa potong semangkanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6, kemudian yang di tiap potongannya berapa? Ini tiap potongannya 1 ya. Maka setiap potongan semangka besarnya titik bagian, berarti 1/5. 1 dari 6 potong semangka ya. Jadi 1/6. Jawabannya untuk yang nomor 2 adalah 1/6.
6 ya. Di sini sudah saya tuliskan juga ya. Kemudian untuk yang nomor 3 ini 1/8. Coba kita lihat, kita cek ya. Totalnya kue ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ada 8 kuenya. Kemudian tiap potongannya berapa? 1 ya. Jadi tiap potongan kue besarnya adalah 1/8. Oke ya, ini nomor 3, 1/8. Kemudian nomor 4 ini apelnya ada berapa potong? 1, 2, 3, 4. Ada 4 potong apel. Nah, maka tiap potongannya ini nilainya adalah 1/4 bagian ya. Jadi dipotong 4 bagian sama besar, maka nilainya adalah setiap potongnya 1/4. Di sini juga sudah saya tuliskan ya. Jadi nomor 1 itu 1/5, nomor 2 1/6, nomor 3 1/8, dan nomor 4 1/4. Kemudian kita lanjutkan, ayo berlatih berikutnya ya di halaman 7. Nah, ini muatan pelajaran SPDP. Perhatikan lagu Hujan Rintik-Rintik berikut dengan cermat. Setelah itu kerjakan soalnya. Ya, ini lagunya, judulnya Hujan Rintik-Rintik. Syair dan lagu oleh A.T. Mahmud ya. Oke, ini lagunya. Hujan rintik-rintik, turun rintik-rintik, di halaman di jalan. Hujan rintik-rintik, ambilkan payung untuk berlindung. Sampai mana tadi? Untuk berlindung. Hujan turun, hujan rintik-rintik. Nah itu, kemudian balik lagi ya, nadanya sama. Hujan rintik-rintik, turun tak berhenti. Di tengah rintik hujan, payung warna-warni. Seperti jamur yang tumbuh subur, disirami hujan rintik-rintik. Nah seperti itu ya menyanyinya. Oke, kemudian pertanyaannya, apa judul lagu tersebut? Nah, judul lagunya adalah Hujan Rintik-Rintik. Nah, ini ya, sudah saya tuliskan. Hujan Rintik-Rintik. Kemudian yang nomor 2, apa birama pada lagu Hujan Rintik-Rintik? Kita lihat biramanya di sini. Biramanya adalah 2/4 ya. Biramanya adalah 2/4. Kemudian apa arti birama tersebut? Nah, arti birama 2/4 itu apa? Artinya adalah, di sini saya tuliskan ya, dalam ruas birama tersebut terdapat 2 ketukan. Jadi dalam ruas birama terdapat 2 ketukan ya, seperti ini. Kita lihat ini ada 2 ketukan. 1, 2. Jadi tiap ini nilainya setengah ketukan ya. Ini juga 1, 2. Sol mi gitu ya bacanya. Re fa fa fa, re fa fa fa, re fa fa fa. Lah gini bacanya. Setiap ini 1 ketukan, ini 1 ketukan. 1 ketukan, 1 ketukan. Nah itu ya. Oke, kemudian nomor berikutnya adalah, menurutmu apakah lagu tersebut memiliki pola yang mengulang? Tunjukkan bagian pola irama yang mengulang pada lagu tersebut. Nah, kita lihat di sini ya. Setelah ini selesai, jadi hujan rintik-rintik, turun rintik-rintik, di halaman di jalan. Lah ini jadi yang atas ya, teks yang atas, kemudian balik lagi. Hujan rintik-rintik, lah sama ini polanya ya. Yang ini sama dengan ini, jadi pakai nada yang sama. Oke, atau kalau ini saya kasih contoh. Jadi yang baris atas, jadi jawabannya adalah pola berulangnya ya. Contohnya ini, hujan rintik-rintik, turun rintik-rintik, di halaman. Lah setelah selesai, paling bawah ya, paling bawah sini, hujan rintik-rintik. Lah lanjut yang selanjutnya, hujan rintik-rintik, turun tak berhenti, sama hujan rintik-rintik, turun rintik-rintik. Lah polanya sama ya, seperti itu. Jadi bisa dituliskan ini semua juga tidak apa-apa, atau mungkin diambil satu saja juga tidak apa-apa untuk yang soal nomor 4. Itu untuk muatan pelajaran SBDP ya. Kemudian kita lanjutkan di halaman 8. Ini adalah muatan pelajaran PKN ya adik-adik semua. Langsung ke nomor 1. Tulislah contoh keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, keberagaman di Indonesia itu ada banyak sekali ya. Ini di sini saya jawab, keberagaman suku, agama, makanan khas, lagu daerah ya, sebenarnya ada tari, ada macam-macam ya. Saya tuliskan ini dan lain-lain karena diminta menuliskan contoh keberagamannya. Ini ada beberapa dan lain-lain gitu ya. Kemudian nomor 2,
lakukan tanya jawab dengan 3 temanmu dengan pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, misalnya ini saya kasih contoh satu aja ya, misalnya kepada satu teman. Apa suku bangsa temanmu? Misalnya suku temannya adalah suku Sunda. Apa bahasa daerahnya? Berarti bahasanya adalah pakai bahasa Sunda ya. Apa makanan khas daerahnya? Nah, daerahnya misalnya kalau dari daerah Sunda, Jawa Barat itu ada namanya nasi timbel. Kemudian lagu daerahnya, lagu dari daerah sana itu yaitu Bubui Bulan. Kemudian contoh nama tariannya adalah tari merak. Jadi di sini sudah saya tuliskan ya. Suku bangsanya suku Sunda, bahasa daerahnya bahasa Sunda, makanan khasnya nasi timbel, lagu daerahnya Bubui Bulan, contoh nama tariannya tari merak. Mungkin bisa temennya yang dari Jawa Tengah atau Jawa Timur ya, itu pakai berarti suku Jawa, bahasa daerahnya bahasa Jawa, makanan khasnya apa misalnya gudeg ya dari Jogja, contoh lagu daerah lah, dan seterusnya ya. Ini hanya contoh. Kemudian untuk yang nomor 3 ini kita buatlah tabel hasil tanya jawab dengan 3 temanmu mengenai keberagaman yang kamu temukan pada contoh tabel seperti berikut lah. Kalau tadi Sunda, ini misalnya teman yang lainnya lagi ya, namanya Budi, dari Jawa, bahasanya bahasa Jawa, karena dia dari Jawa Timur kebetulan. Nah, maka makanan khas daerah sana ada rujak cingur, lagu daerahnya ada rek ayu rek mlaku mlaku ning tunjungan. Nah, ini judulnya rek ayu rek ya. Kemudian contoh tarian daerahnya ada tari reok Ponorogo ya, itu untuk penjelasan. Ayo berlatih di halaman 8 ya. Kemudian kita lanjutkan lagi ya. Ini di halaman 11 ya, adik-adik semua, halaman 11. Ayo berlatih halaman 11 ini langsung saya kerjakan di sini. Ini masih tentang pecahan ya untuk matematika, yaitu mengenal nama dan lambang pecahan. Kita lihat di sini ya, ini adalah gambar kue tadi atau pizza ya. Ini dipotong menjadi 6. Maka setiap potongan itu nilainya adalah 1/6 atau dibacanya 1/6. Penulisannya seperti ini ya. Kemudian yang kedua ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5, maka setiap potongannya adalah 1/5, dibaca 1/5. Kemudian yang ketiga ya, ini potong menjadi 4, maka tiap potongannya nilainya 1/4. Nah, kemudian yang nomor 4 lah, ini ada 2 bagian, yang dilingkari adalah 1 ya, maka penulisannya adalah 1/2 atau dibaca 1/2. Kemudian ini nomor 5. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4 ya, 4 bagian. Kemudian yang dilingkari ada berapa? 1, 2, 3. Berarti 3 bagian dari totalnya adalah 4 atau 3/4. Ya, penulisannya seperti ini. Kemudian untuk nomor 6, ini totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ya. Kemudian yang dilingkari adalah 2, maka 2 bagian dari totalnya adalah 6 atau 2/6 ya. Itu untuk halaman 11 ya, di pembelajaran 3. Kemudian masih ada lagi di pembelajaran 3 ini muatan pelajaran bahasa Indonesia ya. Soal yang pertama, informasi apa yang kamu catat dari teks yang sudah dibacakan ya. Di sini jadi ada teks ya, adik-adik semua. Oke, akan kakak bacakan ya. Keadaan cuaca di Indonesia. Setiap hari ada berbagai keadaan cuaca yang dapat terjadi. Keadaan cuaca yang dapat kita rasakan di Indonesia antara lain cuaca panas, cuaca cerah, cuaca berawan, cuaca hujan, cuaca sejuk, dan cuaca berangin. Keadaan cuaca tersebut berganti-ganti dipengaruhi oleh unsur cuaca. Unsur cuaca terdiri dari suhu lingkungan, angin, tekanan udara, kelembaban udara, curah hujan, sinar matahari, dan kondisi awan. Perubahan unsur cuaca akan mempengaruhi keadaan cuaca. Sebagai contoh, saat suhu lingkungan menurun menjadi lebih rendah, udara akan menjadi lebih dingin. Keadaan cuaca yang awalnya cerah dapat berubah menjadi berawan. Jika tiba-tiba hujan turun, keadaan cuaca yang awalnya berawan berubah menjadi hujan. Saat cuaca panas atau cerah, apa yang kamu rasakan? Ya, saat cuaca panas atau cerah, sinar matahari akan terasa panas atau hangat. Selain itu, langit terlihat ditutupi awan yang berlapis tipis-tipis.
angin bertiup dengan tidak kencang. Saat cuaca berawan, sejuk atau berangin, apa yang kamu rasakan? Pada cuaca tersebut udara terasa lebih dingin dan lembab. Biasanya cahaya matahari tidak terasa panas karena langit tertutup awan-awan yang tebal dan bergerombol. Saat cuaca hujan, udara semakin terasa dingin karena air hujan turun dari langit. Langit pun terlihat gelap. Ya, ini tadi ada teks. Kita diminta untuk mencatat pokok-pokok informasi yang terdapat dalam teks. Ya, oke. Nomor 1, informasi apa yang kamu catat dari teks yang sudah dibacakan? Oke, di sini informasi yang didapatkan adalah yang pertama, cuaca dapat berganti setiap hari. Perubahan cuaca dipengaruhi oleh keadaan cuaca. Kemudian saat cuaca cerah, sinar matahari terasa panas atau hangat. Saat cuaca berawan, udara terasa lebih dingin dan lembab. Ya, informasi ini. Sebenarnya ada satu lagi ya, berarti saat cuaca hujan, udara terasa semakin dingin karena air hujan turun dari langit. Ya, bisa ditambahkan 1 ya. Oke, saat cuaca hujan, udara terasa lebih dingin. Ini ya, dibandingkan cuaca berawan. Oke, ini saya tambahi 1 ya. Ini untuk soal nomor 1. Kemudian untuk soal nomor 2, apa yang mempengaruhi keadaan cuaca suatu daerah? Yang mempengaruhi keadaan cuaca suatu daerah tadi ada ya di sana, cuman di sini sudah saya tuliskan ya. Dipengaruhi oleh unsur cuaca seperti suhu, lingkungan, angin, tekanan udara, curah hujan, kondisi awan, dan kelembapan udara serta sinar matahari. Ya, ini yang mempengaruhi keadaan cuaca suatu daerah. Oke ya, untuk ayo berlatih di tema 5, subtema 1 kita bahas sampai pembelajaran 3. Kemudian untuk pembelajaran 4, 5, dan 6 kita bahas di video berikutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar. Dan yang masih ketinggalan untuk pembahasan video-video dari kami bisa dilihat di playlist ya. Pembahasan Bupena kelas 3 atau playlist Bupena kelas 3. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.